Ya, terima kasih Mas Gisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya sedikit saja, tidak banyak-banyak. Pertama, proyek PIK 2 itu memang didukung dengan adanya kebijakan dan peraturan-peraturan. Mulai dari ada peraturan yang terbit tahun 2014, nomor 75 PP. Kemudian berlanjut sampai ada yang namanya PP nomor 42 tahun 2021. Nah, ini awalnya PP, ya. Tapi di situ juga ada status yang diperoleh oleh proyek-proyek ini, yaitu proyek strategis nasional. Nah, proyek strategis nasional ini mendapatkan 6 ada fasilitas-fasilitas, antara lain itu kemudahan perizinan, tapi juga ada dukungan pemerintah kalau ada masalah hukum. Rakyat boleh lapor, kata peraturan ini, boleh lapor, tapi tidak diproses faktanya. Nah, pemerintah justru memberikan kemudahan dan dukungan kepada pengembang PIK 2 yang konglomeratnya itu namanya Aguan dan Antoni Salim. Ya, catat ini, musuh rakyat itu dua ini antara lain, ya, konglomerat ini. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan, dengan status PSN, maka semua aparat negara, apakah itu polisi, tentara, ASN, sampai kepada pemerintah daerah, pemerintah pusat, bahkan DPR, ya, itu bersatu. Untuk apa? Untuk mensukseskan proyek PIK 2. Siapa yang dilawan? Rakyat. Ya, artinya ini negara sudah tidak ada, negara sudah tidak hadir. Jadi supaya jelas bagi kita semua bahwa sekarang ini kita berhadapan dengan pemerintah yang menerbitkan aturan tapi untuk kepentingan oligarki. Di sisi lain untuk apa? Untuk menindas rakyat, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari tanah rakyat dan apa yang dimiliki rakyat, termasuk tadi dia disebut Pak Said Didu itu aset negara, apakah itu jalan, sungai, irigasi dan sebagainya. Jadi itulah yang dilakukan oleh rezim ini, rezim oligarki, memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh negara, termasuk alat-alat penegak hukum dan keamanan untuk melawan rakyat untuk memuluskan proyek PIK 2. Nah, karena itu, karena negara sudah tidak hadir di PIK 2, sudah saatnya kita bangkit melawan. Ya, ini dijamin oleh Undang-Undang Dasar juga, dari 10 aturan tentang HAM itu ada 6 yang dilanggar dalam konstitusi. 6-nya itu dilanggar oleh siapa? Oleh rezim fasis pro oligarki ini. Nah, dalam kita melakukan gerakan, saya ingin membacakan 6 tuntutan kita. Ya, pertama supaya proyek PSN PIK 2, jadi bukan status PSN-nya saja, tapi proyek PIK 2-nya itu dibatalkan. Kemudian yang kedua, tangkap dan adili pengembang PIK 2, tangkap dan adili. Karena apa? Karena sudah banyak korban, ya. Rakyat sudah dimiskinkan. Yang ketiga, tuntut ganti rugi. Rakyat yang sudah banyak disingkirkan, diintimidasi, diambil tanahnya, tapi tidak ada penyelesaian. Semuanya ini bersatu, kita dukung sebagai rakyat dan minta ganti rugi kepada negara. Negara yang sudah pro oligarki tadi sebesar 10.000 triliun. Kita tuntut supaya ada ganti rugi kepada rakyat untuk supaya ini bisa selesai. Jadi mereka sudah melanggar, tidak bisa begitu saja selesai, tapi harus ada ganti rugi. Kemudian yang keempat, gugat pengembang oligarki yang sahamnya sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu namanya PANI, ya,
Pondok Indah Kapuk 2, PANI kode di bursanya. Ini harus kita gugat ke arbitrase internasional. Yang kelima, proses hukum para pelanggar HAM berat. Mereka sudah melakukan pelanggaran HAM berat di sekitar 9 atau 3 kecamatan yang ada di daerah Banten. Nah, yang terakhir, kita menuntut supaya proyek PIK 2 mulai dari kebijakan pemerintah, lalu menerbitkan peraturan-peraturan sampai ke Permenko ini diaudit menyeluruh. Jangan-jangan kita menemukan ternyata di PIK 2 itu ada saham Jokowi misalnya, ada saham Luhut misalnya, ada saham Erlangga misalnya. Nah, kita tidak menuduh. Caranya supaya bisa ditemukan, kita minta dilakukan audit menyeluruh. Saya kira itu saja 6 tuntutan rakyat karena negara sudah tidak hadir di Indonesia, terutama di Banten. Merdeka! Merdeka! Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.